Halo Sobat Mager, bagaimana kabarnya? Setelah menjalani kegiatan aktivitas seharian penuh, kini saatnya kita mengistirahatkan badan dan juga pikiran. Kembali lagi di Magerin aja. Pada video kali ini, masih bersama saya Abda akan membahas alur cerita film Rise of the Legend tahun 2014 yang menceritakan tentang perlawanan penduduk pribumi kepada komplotan geng yang meresahkan. Ya, tanpa berlama-lama lagi, inilah Rise of the Legend 2014. Di awal film diperlihatkan di mana keadaan penduduk di masa itu tidaklah dalam keadaan baik-baik saja, di mana diketahui krisis kelaparan, kematian dan juga kejahatan akibat ulah geng macan hitam yang berkuasa dan semena-mena pada rakyat. Diketahui pemimpin geng macan hitam sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Iblis Utara, julukan untuk anak angkat pertama. Kedua adalah Gagak Hitam, julukan untuk anak angkat kedua. Dan yang ketiga adalah Ular Tua, julukan untuk anak angkat ketiga. Dan yang keempat sendiri adalah anak angkat baru, yaitu sosok Fei kecil yang baru saja akan direkrut menjadi anak angkat yang keempat. Dan diketahui inilah sosok dari ketua geng macan hitam sendiri, yaitu Master Lee. Dia terkenal sebagai pemimpin yang haus kekuasaan dan juga cerdik. Sebelum cerita berlanjut, kita difokuskan pada keempat tokoh utama dalam cerita ini. Tokoh utamanya sendiri adalah Fei Huang, dan yang kedua adalah adiknya sendiri, Api Kecil. Yang ketiga adalah Hua Kecil, dan yang keempat adalah Chun. Mereka berempat berasal dari tempat anak yatim yang dibakar oleh orang yang tidak dikenal, sehingga mereka tidak mempunyai rumah lagi dan memutuskan untuk membasmi kejahatan. Semenjak ayah Fei mati saat menyelamatkan anak-anak yatim saat terjadi kebakaran, kini Fei dan adiknya bertekad untuk membalas dendam dan berlatih seni bela diri kungfu. Scene pun berganti saat Ketua Lee akan merekrut pemimpin geng yang baru. Inilah kesempatan Fei untuk menyusup ke dalam geng macan hitam dan dapat dengan mudah mendekati ketua geng dan membalaskan dendamnya itu. Setelah beberapa tes, ternyata Fei dapat melewati semua ujian dari ketua geng. Dan pada saat ujian terakhir, ujian tersebut adalah membawa kepala dari geng Naga Laut Utara. Meskipun ujian tersebut tidaklah mudah dan sangat beresiko, namun Fei tetap mencobanya. Dan tibalah saat itu pertarungan pun tidak terhindarkan, di mana Fei berhadapan langsung dengan pemimpin geng Naga Laut Utara. Di mana diketahui geng macan hitam dan geng naga laut utara sedang berebut kekuasaan dalam mengendalikan dermaga pengiriman barang. Scene pun berganti. Pada saat Fei berhasil membawa kepala geng laut utara, Fei pun dihadang oleh semua prajurit geng laut utara yang tidak terima atas tindakan Fei tersebut. Namun dengan keahlian seni bela diri kungfu Fei, ia berhasil menyelamatkan diri dari serbuan para prajurit Laut Utara dan berhasil membawa kepala ketua geng Laut Utara ke markas geng Macan Hitam. Saat kembali dari penyerangan tersebut, nampak Fei tidak sadarkan diri. Dan saat ketua Lee melihat keberanian Fei, saat itulah Fei lulus dan dinyatakan sebagai anak Macan Hitam yang keempat. Di sini sebuah kedudukan yang sangat diimpikan Fei agar bisa menumpas kejahatan dari geng macan hitam dari dermaga dan merubah nasib para penduduk setelah penindasan yang terjadi selama ini.
Scene berganti, kini Fei memegang kendali perang dan prajurit macan hitam. Fei terus memimpin perang macan hitam dengan musuh-musuhnya. Di sela perlawanan Fei, kini Api Kecil atau adik dari Fei juga menjadi pemimpin geng anak yatim dan segera melakukan perlawanan ke berbagai arah. Semua ini adalah rencana mereka berempat. Fei bertugas dari dalam dan Api Kecil bertugas melakukan perlawanan dari luar bersama Chun dan yang lainnya. Agar semua rencana ini berhasil, mereka semua berpura-pura menjadi tidak saling mengenal agar tidak diketahui pergerakannya oleh geng macan hitam. Scene pun berganti ketika anak dari geng Laut Utara tidak terima atas perlakuan macan hitam dan ingin menuntut balas kematian ayahnya. Ia mencoba menyusup dan menyerang Fei dan Ketua Li. Pertarungan hebat pun tak terhindarkan. Serangan demi serangan diluncurkan, namun berkat Fei, serangan itu berhasil digagalkan dan anak pemimpin geng Laut Utara harus terbunuh. Kini geng macan hitamlah yang berkuasa sepenuhnya atas kendali dermaga saat itu. Hal ini semakin mempermudah Fei dalam menghasut para pemimpin geng macan hitam. Scene pun berganti. Sayangnya saat Api Kecil melakukan sebuah serangan untuk membakar rumah opium yang dijadikan bisnis besar macan hitam, Api Kecil berhasil membakar rumah itu hingga rata dengan tanah. Sayangnya Api Kecil berhasil tertangkap. Karena ulahnya itu, Api Kecil harus menerima hukuman mati di depan kakaknya sendiri, yaitu Fei. Sungguh tragis kali ini Fei harus melihat saudaranya sendiri mati di depan matanya sendiri. Namun Fei tidak tinggal diam. Setelah kejadian itu, Fei membalas dendam dengan membunuh kakak hitam di dalam sebuah rumah kosong di tengah hutan. Aksi Fei tersebut dilakukan bersama Chun dan yang lainnya, sehingga Chun berhasil mendapatkan 2 kunci emas untuk membuka gudang uang milik geng macan hitam, di mana semua kekayaan geng macan hitam disimpan di dalam gudang tersebut. Tujuan mereka itu adalah untuk mencuri harta tersebut dan dibagikan kepada rakyat. Setelah rencana Fei dan Chun berhasil, gudang uang dapat dicuri oleh para pemberontak dan rakyat pun merasa senang. Selanjutnya Fei kembali menyusun rencana untuk memberantas geng macan hitam yang sedang tidak baik-baik saja. Setelah beberapa pemimpin tewas, kini Fei harus berhadapan dengan salah satu pemimpin yang sangat licik, yaitu Iblis Utara, di mana diketahui Iblis Utara selalu bersama pengikutnya, sehingga sangat sulit untuk berhadapan secara langsung. Maka Hua dan Chun harus bergegas memulai aksi mereka. Di saat Iblis Utara lengah, Hua mencoba merayunya dengan kecantikannya dan akan membunuh Iblis Utara. Namun sayangnya aksi Hua tersebut gagal dan Hua harus meregang nyawa di tangan Iblis Utara. Setelah itu Iblis Utara mencoba mendekati Chun dan akan membunuhnya. Untung saja Chun membawa sebuah pedang dan berhasil melukai dan membunuh Iblis Utara. Bertepatan dengan itu, isu tentang para penduduk yang hilang sampai ke telinga Fei, dan Fei pun ingin menyelamatkan mereka. Untuk mengetahui lokasi di mana orang-orang diculik, Fei harus ikut dengan Ketua Li. Ternyata selama ini orang-orang diculik di sebuah tempat di dalam hutan, dan mereka akan dikirim ke beberapa negara untuk menjadi pekerja paksa.
Dan scene pun berganti. Setelah mengetahui di mana lokasi tersebut, Fei dan Chun segera menyusun penyerangan ke tempat itu. Dan penyerangan itu pun berhasil mengeluarkan semua tawanan yang ada di tempat itu. Dan selanjutnya mau tidak mau Fei harus menjadi incaran Ketua Lee, karena semua kedok penyamaran Fei berhasil diketahui oleh Macan Hitam, dan seluruh geng mencari Fei dan berusaha menangkapnya. Namun Fei kini memimpin pemberontakan dan ingin menyelamatkan seluruh warga dari perbudakan Macan Hitam. Dan pada akhirnya Fei harus berhadapan melawan Master Lee sebagai pemimpin Macan Hitam. Tiba saat Fei masuk ruangan, Fei sengaja membakar ruangan tersebut, dan bertepatan Master Lee sudah bersiap melawan Fei. Pertarungan yang sangat seru terjadi di tengah gudang Macan Hitam yang terbakar, karena Fei ingin menghancurkan geng Macan Hitam sampai tak tersisa, sehingga para penduduk tidak takut lagi dengan penindasan yang selama ini terjadi. Tiba Fei berhadapan dengan Master Lee. Awal pertandingan, Fei nampak kewalahan menghadapi Master Lee sendiri. Di tengah suasana api yang semakin panas, kekuatan Master Lee pun juga melemah. Di sini Fei memanfaatkan momen itu dan segera menghabisi Master Lee. Hingga akhirnya Master Lee berhasil dikalahkan dan jatuh ke dalam kobaran api. Sehingga misi Fei pun berhasil dan Fei memenangkan pertandingan, sehingga kini dermaga telah aman di bawah kendali Fei Huang dan rakyatnya. Dan di akhir film terlihat dermaga yang sudah aman dan rakyat pun bisa bekerja tanpa penindasan lagi, dan mereka makmur di bawah perlindungan dari Fei. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Sobat Mager suka dengan konten ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.